Alhamdulillahilladzi man tawakkala alaihi bisidqi niyyatihi kafah wa man tawassala ilaihi bittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adna wa man istarsyadahu fi dinihi arsyadahu wa tawalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ahudzukum ala ta'atih. Ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin mengajak, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Sebab orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sedang salat Jumat yang berbahagia, dalam satu makalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu mengatakan bahwa arba'atun tamamuha bi arba'ah. Ada 4 hal, kata beliau, yang sempurnanya dengan 4 hal yang lain. Ada 4 perkara yang dia sempurna dengan 4 perkara yang lain. 4 hal apa? Yang pertama, kata beliau, adalah tamamus shalah bisajdatai as-sahwi. Sempurnanya salat itu dengan 2 sujud sahwi. Hadirin, dalam fikih tentu kita pernah belajar dan tahu tentang apa itu sujud sahwi. Sujud yang dilakukan karena lupa. Kesempurnaan salat ini
bisa terkurangi, tercederai karena kesalahan, kelupaan yang dilakukan oleh orang yang salat. Malah dalam kitab Safidun Najah kan dikatakan bahwa asbabu sujudi sahwi arba'ah, sebab sujud sahwi itu ada 4, kan begitu. Ketika meninggalkan salah satu rukun ab'ad, kemudian melakukan sesuatu yang kalau kerjakan sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal, dan dia mengerjakan karena lupa, atau dia memindahkan rukun qauli di tempat yang lain. Hadirin, ketika orang sholat kemudian melakukan salah satu kesalahan yang disebutkan dalam hal tadi, maka dia bisa menyempurnakan kekurangan tadi dengan sujud sahwi. Sajdatai sahwi, 2 sujud sahwi menjadi penyempurna kekurangan yang terjadi dalam sholat seseorang. Ini yang pertama yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ingat hadirin, sajdatai, 2 sujud sahwi, artinya bahwa sujud sahwi itu 2 kali, bukan 1 tapi 2. Karena masih ada beberapa orang memahami bahwa sujud sahwi itu sekali, tidak. Sajdatai as-sahwi, 2 sujud sahwi. Yang kedua apa? Kata Sayyidina Abu Bakar, tamamus shaum bi shadaqatil fitri. Sempurnanya puasa itu dengan sedekah fitri atau zakat fitri. Ketika orang berpuasa, hadirin, tentu hendaknya dia mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Tapi tentu saja ada hal-hal yang dapat mengurangi nilai puasa, dapat menciderai puasa. Maka dalam hadis saya katakan zakatul fitri itu salah satunya ada untuk menyempurnakan, mensucikan, memberikan makan, kan begitu. Maka kan saya Bakar bahwa yang namanya zakatul fitri menjadi penyempurna daripada puasa. Hal ini kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nazaihul Ibad ini menukil ayat Al-Quran, wa 'alal ladzina yudhiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalam Al-Baqarah 104 Allah mengatakan, dan ada seorang orang yang enggak mampu berpuasa, ya fidyah, harus bayar fidyah. Dan fidyahnya apa? Ta'amu miskin. Kemudian belum menjelaskan bahwa wal muradu minat ta'am shadaqatul fitri. Ini satu penafsiran, hadirin. Artinya bahwa apa? Yang namanya shadaqatul fitri, zakatul fitri, ini menjadi penyempurna puasa seseorang. Yang ketiga, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwa tamamul haji bil fidyah. Sempurnanya haji itu dengan fidyah. Artinya apa? Bahwa kita tahu dalam haji itu ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiran. Dan rata-rata orang Indonesia ketika berhaji itu hajinya tamattu. Haji tamattu itu apa? Ada hal pelanggaran yang dilakukan di situ yang menyebabkan orang berhaji harus bayar fidyah. Jika siapapun orang berhaji pasti sudah bercakap fidyahnya dulu. Kenapa? Ada pelanggar dalam hajinya. Maka fidyah dalam hal haji itu merupakan penyempurna dari orang yang melaksanakan haji. Kemudian yang keempat, kata Sayyidina Abu Bakar adalah bahwa tamamul iman bil jihad. Sempurnanya iman itu dengan jihad. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, tentang jihad ini yang merupakan kesempurnaan iman. Keimanan yang ada di hati kita enggak sempurna tanpa adanya jihad, perjuangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasul, ayyul amali afdal? Ya Rasul, amal apa sih yang paling afdal itu? Amal apa sih yang paling utama? Qala, beliau bersabda, as-salatu ala miqatiha. Salat yang dikerjakan pada waktunya. Itu yang pertama, amalan yang paling afdal. Kemudian bertanya lagi, thumma ayun, kemudian apa ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayun, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apa ya Rasul? Lanjutnya apa Rasul? Apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Artinya apa hadirin? Sebagai orang yang beriman harus ada perjuangan, memperjuangkan agama Allah. Harus ada perjuangan di sini. Cuma bentuk jihad itu apa? Memang kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, itu banyak jihad dikaitkan dengan peperangan. Dan memang hadir jihad itu perang. Kalau memang dalam kondisi perang, ketika kondisi perang, kondisi umat Islam diserang oleh musuh-musuhnya, maka jihad harus difahami dengan makna berperang. Bagaimana di Indonesia misalnya ketika 10 November Hari Pahlawan itu keluar resolusi jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Memang kondisi ketika itu umat Islam dalam peperangan, maka jihad ya perang. Melawan siapa? Melawan orang kafir. Tapi ketika kondisi dalam damai, kondisi tidak dalam peperangan, maka jihad tidak tepat bila diartikan sebagai perangan. Justru ketika dalam kondisi damai, makna jihad itu sangat luas medannya. Kenapa? Kan jihad bisa bermakna berdakwah. Bagaimana kita memperjuangkan diri kita, berdakwah, mendakwahkan agama kita. Jihad juga bisa bermakna pendidikan. Pendidikan pun bagian bentuk jihad fi sabilillah. Kemudian bisa juga jihad dari sisi ekonomi. Dari siapa lagi? Dekadensi moral. Ini jihad yang semestinya kita pahami sekarang. Apalagi hadirin, saat ini kondisi umat Islam khususnya di Indonesia ada 3 hal yang harus kita perangi. Yaitu apa? Memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan, dan memerangi dekadensi moral. Ini justru jihad yang harus sama-sama kita laksanakan di saat damai semacam ini. Kemudian hadirin, sahabat Ibnu Mas'ud berkata dalam hadis tadi, kata beliau apa? Kata beliau, seandainya aku minta tambah, bertanya lagi, thumma ayun, tentu lazadani, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menambah kepadaku, menambah jawaban tentang apa sih amal yang paling afdal itu. Makanya aku cukupkan pertanyaan sampai di situ saja. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Hadirin, inilah 4 hal yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang keempat tadi dapat disempurnakan dengan 4 hal yang lain. Mudah-mudahan menambah pencerahan ilmu buat kita bersama, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.